Halo sahabat STT, kita jumpa lagi di acara spesial saatnya tes teologi. Kita sudah tiba di episode kedua. Episode yang lalu telah bertarung dalam tanda kutip adik-adik PA dan juga Bapak Ibu karyawan kantor Majelis Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Nah, pada episode ini akan seru karena kita bisa melihat nanti bagaimana oma-oma kita yang masih energik siap untuk bertarung dengan kaum perempuan yang anggun dan cantik. Oke, saya panggilkan untuk yang pertama adalah Regu PKLU. Sami persilahkan. Oma-oma silahkan. Warnanya oranye ya. Mantap. Mungkin sebelum yel-yel boleh memperkenalkan diri, nama? Saya Ibu Rita Latu Perisa dari sektor 4. Ibu Rita Latu Perisa, sektor 4. Silahkan. Saya Ibu Weli Politon dari sektor 3. Sektor 3, Ibu Weli Politon. Silahkan Ibu. Ibu Ankailem Nanlohi, sektor 4. Ya. Ibu-ibu dari PKLU yang siap untuk memberikan yang terbaik di acara ini. Boleh yel-yelnya? Segar hijau, maju terus. Yes, yes, yes. Berikutnya, kita panggilkan ibu-ibu dari PKP. Silahkan PKP. Ya, selamat malam ibu-ibu yang cantik. Boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh. Ya. Halo, saya Ibu Vin. Halo, saya Arin. Oke, thank you. Halo, saya Neni. Inilah PKP Bukit Zaitun Makassar yang siap dengan anggun untuk berhadapan dengan oma-oma kita, ibu-ibu dari PKLU di dalam saatnya tes teologi. Silahkan kita di dalam sesi ini, di dalam konten ini akan ada 3 segmen dan setiap segmen memiliki keunikan tersendiri. Habis ini kita akan masuk pada segmen pertama. Di segmen ini, peserta akan memilih satu amplop yang berisikan 10 pertanyaan tentang satu karakter dalam Alkitab yang akan dijawab dalam waktu 2 menit. Jawaban benar akan terhitung 100 poin, sedangkan jawaban salah terhitung 0 poin. Pertanyaan tidak akan dilempar ke regu lawan jika tidak dapat dijawab oleh regu yang sedang bermain. Sahabat STT, kita tiba di segmen 1. Semua hal tentang satu tokoh. Tetapi saya rupanya lupa untuk memberikan kesempatan buat ibu-ibu PKP memberikan yel-yelnya. Silahkan Bu. PKP, anggun, bersahaja, membawa damai. Anggun, bersahaja, pembawa damai. Itulah PKP Bukit Zaitun Makassar. Dan kita masuk ke segmen pertama, semua hal tentang satu tokoh. Oke, kita akan mulai. Akan berjalan 2 menit. Soal nanti akan dibacakan setelah memilih dari kotak yang ada 4 kotak. Nanti akan saya bacakan, lalu menjawab. Setelah itu baru pindah ke regu berikutnya. Sudah siap kedua tim? Siap? Tim merah dan tim biru. Tim biru dan tim merah, ya. Mohon maaf ya kalau sedikit terbalik-terbalik karena saya silau dengan warna oranyenya yang... Oke, siap. Saya mulai dari oma-oma ya, PKLU.
Silahkan memilih kotak yang nomor berapa? Kotak nomor 2. Oke, kotak nomor 2 tentang Paulus. Ada 10 pertanyaan tentang Paulus. Kita akan mulai dalam 2 menit dihitung dari sekarang. Pertanyaan pertama, apa nama Paulus sebelum diganti oleh Tuhan Yesus? Kedua, dari manakah asal Paulus? Tarsus. Yang ketiga, berapa harikah Saulus tidak dapat melihat? 3 hari. Di manakah Tuhan Yesus menampakkan diri pada Saulus? Damsik, Siapakah nama penjual kain ungu? Lydia, Siapa teman pelayanan Paulus yang pertama? Silas, Barnabas, Oke. Di pulau manakah Paulus terdampar dan digigit oleh ular beludak? Malta, Berapa lama Paulus menjadi tahanan rumah di Roma sebelum ia meninggal? Pas, Siapa nama guru besar Paulus? Melkisedek. Bukan. Yang terakhir, siapa yang membaptis Paulus? Ananias, Oke. Saya ulang lagi, yang tadi tidak terjawab. Berapa lama Paulus menjadi tahanan rumah di Roma sebelum ia meninggal? 1 bulan, Masih salah? Masih bisa diperbaiki? Ya. Lanjut, siapa nama guru besar Paulus? Gamaliel. 100. Mantap. Berapa lama Paulus menjadi tahanan rumah di Roma sebelum ia meninggal? pas, Pas, masih ada, masih bisa. Masih ada waktu. Kita lihat bagaimana Oma-oma bisa melahap seluruh pertanyaan dengan mudah. Masih ada waktu? Masih bisa. Berapa lama waktu Paulus menjadi tahanan rumah di Roma sebelum ia meninggal? 7, 6, 5, 1 bulan. 3, 2, 1. Habis! Ya! Hampir semua pertanyaan dilahap oleh ibu-ibu PKLU. Mereka hebat. Ya, sekarang kita akan masuk kepada hal yang sama untuk ibu-ibu dari PKP. Silahkan memilih kotak yang ada, yang nampak di layar. Mau memilih kotak nomor berapa? Sesuai warna? Nomor 4. Soal tentang Salomo. Ya. Ada 10 soal tentang Salomo. Dalam 2 menit ke depan akan diajukan pertanyaan. Kalau belum mendapatkan ide untuk jawaban itu, silahkan jawab pas supaya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika belum selesai 2 menit akan diulang lagi kepada pertanyaan yang pas tadi. Kita mulai dari sekarang. 2 menit untuk PKP. Siapakah ibu dari Salomo? Oke. Apa yang diminta oleh Salomo kepada Allah ketika menjadi raja? Ratu dari negeri manakah yang ingin mendengar kebijaksanaan Salomo? Pas. Oke. Berapa jumlah Amsal yang digubah oleh Salomo? Siapa nama putra dari Salomo yang menggantikannya di Yehuda? Lanjut ya. Raja keberapakah Salomo atas Israel? Pas. Apa nama yang diberikan oleh Allah kepada Salomo melalui perantara Nabi Natan? Berapa jumlah istri Salomo? Lanjut, masih salah. Berapa tahunkah Salomo memimpin atas Israel?
Pas. Dalam kitab apakah dibahas tentang Salomo? Masih salah. Saya kembali lagi ke soal yang belum dijawab. Ratu dari negeri manakah yang ingin mendengar kebijaksanaan Salomo? Ya. Lanjut dulu, berapa jumlah Amsal yang digubah oleh Salomo? Lanjut lagi, siapa nama putra dari Salomo yang menggantikannya di Yehuda? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai untuk PKP. Mari kita beri tepuk tangan. Kedua regu telah bertarung menyelesaikan sesi pertama dari acara ini. Maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya setelah yang berikut ini. Pada segmen ini, kedua regu akan diberikan 3 clue tentang sebuah lagu. Kemudian, kedua regu akan menawar jumlah not lagu tersebut. Regu dengan jumlah not yang paling sedikit akan dipilih untuk menjawab. Pertanyaan akan dilempar jika regu yang bermain memberikan jawaban yang salah. Jawaban benar terhitung 100 poin dan jawaban salah terhitung 0 poin. Halo sahabat STT, kita jumpa lagi di segmen kedua Tawar Not. Segmen pertama tadi, skornya kita lihat bahwa tim biru PKLU mencatat skor 900. Dan tim merah PKP mendapatkan skor 200. Ibu-ibu tetap bersemangat ya untuk mengejar ibu-ibu PKLU. Pokoknya tetap semangat, harus bisa. Ya, segmen kedua, segmen tentang Tawar Not. Kita bisa melihat nanti setiap saya akan membacakan clue, lalu kemudian kalau sudah yakin mendengar clue-nya bisa menawar not. Dari 1 not sampai 10 not. 11 nggak bisa, 0 nggak bisa. Ya, walaupun soal belum selesai saya baca. Kalau sudah yakin bisa tekan bel untuk menjawab. Oke, tim merah dan tim biru sudah siap? Ya, kita masuk ke segmen kedua Tawar Not. Untuk soal yang pertama, lagu pertama ya. Lagu ini diciptakan di abad ke-18 di Jerman. Sering digunakan pada ibadah pernikahan. Salah satu syair lagu menyatakan bahwa Tuhan adalah tamu yang tetap. Silahkan, mau berapa not? Ya, mau berapa not? 3. Saya tanya dulu, PKLU berani menawar lebih rendah? Pas. Oke, kita serahkan seutuhnya kepada PKP. Silahkan, berapa not tadi? 3. Oke, silahkan mainkan musiknya. Diambil oleh tim merah PKP. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dengarkan baik-baik. Lagu ini terdapat di dalam buku lagu Gita Bhakti. Penggunaan lagu dalam ibadah biasa berada pada rumpun jawaban umat. Nah, ini yang ketiga, mesti diperhatikan baik-baik. Dalam syair lagu terdapat pernyataan bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan dan begitu pun sebaliknya. Silahkan
Siapa yang mau menawar not? Tim biru mau menawar not? Karena tim merah juga kebingungan ini. Jadi tim biru silahkan, kalau mau tawar not enggak apa-apa. Ambil aja dulu. Mau tawar berapa not? 7. Tim merah mau tawar lebih rendah dari ini? 5. Oke, kita serahkan ke tim merah. Silahkan musik. Kita tahu lagunya ini. Oke. Ya, judulnya apa, Bu? Judulnya apa? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Tidak ada jawaban? Mau ke PKLU? Mau menjawab lagu itu? Judulnya apa? Aduh, 2, 1, 0. Yes, untuk soal yang kedua tidak ada tim yang menjawab. Saya kasih bocorannya ya. Judulnya dari Gita Bhakti 79. Beri padanya. Aduh, langsung semua menjawab. Oh, memang kalau langsung tahu langsung. Oh, ya, soal yang ketiga. Dengarkan baik-baik clue-nya. Lagu ketiga. Berdasarkan Kidung Jemaat, lagu ini digunakan dalam penantian Mesias dan masa Advent. Ya. Syair pada bait pertama mengajak Yerusalem bersorak atas kelahiran Yesus. Yang ketiga, judul lagu menyebutkan salah satu anggota kerajaan. Silahkan yang mau. Tim PKLU 3, tim PKP mau tawar lebih rendah? Berani menawar lebih rendah dari 3? Atau kita serahkan? Serius? Ya? Tetap 3. Oke, kalau gitu kita serahkan ke tim PKLU. Silahkan musik. 3 not. Ini lagu biasa kita nyanyikan. Ayo, berdasarkan Kidung Jemaat pada masa penantian Mesias dan Advent. Musiknya boleh diulang mungkin. 3 not. Langsung. Sebut aja judulnya, ibu-ibu. Apa judulnya? Kaulah ya Tuhanku. Oke. Kita lempar ke tim PKP. Oke, silakan tim PKP. Jadi judulnya apa? Apa? Ulang, judulnya apa? Oke. Lagu ketiga diambil oleh ibu-ibu PKP. Kidung Jemaat 91, Putri Sion Nyanyilah. Ibu Bapak, dengan demikian berakhirlah segmen kedua. Untuk lagu, untuk segmen kedua Tawar Not. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, tim PKP mendapatkan nilai 200 dan tim PKLU 0 skornya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya.
Di segmen terakhir ini, kedua regu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara rebutan. Jawaban benar terhitung 100 poin dan jawaban salah akan dikurangi 100 poin. Halo sahabat STT, kita jumpa lagi di segmen ketiga. Rebutan menjawab. Bagaimana kesan oma-oma waktu sudah sampai sejauh ini? Gugupkah atau Kita sebenarnya puji Tuhan ya, karena ada kesempatan walaupun kami bertiga dari PKLU masih bisa dikasih kesempatan untuk ikut sebenarnya. Karena itu kan hanya untuk supaya apakah kita masih ingat, padahal mengingat usia kita sudah lanjut, itu saja. puji Tuhan bahwa masih diberi kesempatan? Mari kita tepuk tangan. Kalau PKP dari tadi saya lihat ini gugup-gugup. Ini kenapa ini? Ini ada pengaruh karena kamera kah atau kurang dukungan supporter atau apa ini? Terlambat datang. Kalau yang lain ada kenapa bisa gugup? Takut salah. Takut salah. Oke. Biasa. Kalau sahabat STT ada di sini, memang suasananya bisa berbeda, bisa gugup juga untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita harap maklum. Oke, kita tiba di segmen ketiga, rebutan. Segmen rebutan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan membacakan pertanyaan. Silahkan kedua tim, kalau sudah yakin dengan jawabannya, langsung pencet bel. Tangan tidak usah jauh-jauh dari belnya. Kalau benar nilainya 100, kalau salah minus 100. Kalau pencet bel lalu tidak menjawab minus 100. Ya, tapi jangan takut, pasti emak-emak dan oma-oma ini siap, sahabat STT. Kita masuk ke segmen ketiga, segmen rebutan antara tim PKP versus tim PKLU. Bisa tes bel? Ya, tangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh. Jangan takut. Jangan takut. Oke, saya mulai ya. Kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. Sebutkan 4 sungai yang ada di Taman Eden. Silakan. Tigris, Efrat, Pison, Gihon. 100 tim PKLU. Yang kedua, siapakah? Ini gampang ini. Siapakah saudara Kain dan Habel? Oke, tim PKLU set. Ya, 100. Yang ketiga, siap. Konsentrasi. Dengarkan baik-baik, siap tangan depan tombol bel. Berapa jumlah binatang yang tidak najis yang masuk ke dalam Bahtera Nuh? Berapa pasang? Ayo. Tidak ada yang berani? 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Biasa dalam perjuangan, gugup kedua tim. Saya bisa merasakan aroma kegugupan ini. Yang keempat, siapakah nama hamba Sarah yang menjadi istri Abraham? Silahkan. Hagar. Siapa? Hagar. 100 tim PKB. Saking mereka sudah lama, tekan belnya lama sekali juga. Oke, siap. Tetap semangat ya. Yang kelima, di manakah Abraham dikubur? Silakan. 100 tim PKLU.
Berikutnya, apa nama lain Daniel yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar? Ayo, silahkan. Ayo, sebelum dihitung. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Mereka takut. Yang berikutnya, kitab apakah yang disebut sebagai surat sukacita? Kitab apakah yang disebut sebagai surat sukacita? Lima, 4, 3, 2, 1. Ayo kita beri semangat dulu buat kedua tim. Ayo ibu-ibu. Tim PKP dan PKLU, mari. Ayo, semangat. Angkat dulu tangannya, angkat. Ayo, angkat tangannya, siap. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. 3 dari akhir. Siapakah ayah dari Yohanes Pembaptis? Zakaria. 100. Pertanyaan kedua dari terakhir. Apakah perkataan Yesus yang ke-6 di kayu salib? Sudah selesai. 100. Supporter PKLU yang paling heboh di sini. Kalau sahabat STT melihat, mereka berjingkrak-jingkrak. Menunjukkan energi yang masih prima. Pertanyaan terakhir, siap semuanya? Pasal apakah yang terpendek dalam Alkitab? Kitab, pasal. Pasal apakah yang terpendek dalam Alkitab? Pasal. Silakan. Mazmur 117. Yes! Kita melihat bahwa betapa seru, kita melihat oma-oma kita tetap semangat dengan gigih, dengan berani menjawab pertanyaan. Saya tidak sempat juga mencatat berapa rekapan jumlah mereka. Untuk PKLU berapa? 600. Mereka menjawab 600, nilainya 600, sementara untuk PKP 100. Demikianlah akhir dari segmen ketiga di STT pada saat ini. Halo sahabat STT, kita jumpa di segmen terakhir dari acara kita. Kalau kita bicara skor, kita lihat skor ya. Dari segmen pertama, kedua, ketiga. Tim PKLU, tim biru, segmen pertama mendapatkan 900, segmen kedua 0, segmen ketiga 600. Jadi totalnya 1.500. Tim PKLU, tim biru. Tim merah, tim PKP, di segmen pertama mereka mendapatkan 200. Di segmen kedua mereka mengejar dengan nilai 200. Di segmen ketiga mereka masih mengejar tetapi gasnya agak turun, hanya mendapatkan 100. Jadi untuk ketiga segmen totalnya 500 tim PKP. Kita bisa melihat
betapa kuatnya tim PKLU untuk berani berhadapan dengan tim PKP. Bagaimana kesan-kesannya? Ya, apa coba agak keras. Bagaimana? Silahkan. Harus lebih banyak baca Alkitab. Harus lebih banyak baca Alkitab. Kesan-kesannya selain itu ikut acara ini gugup kah atau apa? Bagus, Ini ini pengalaman ditingkatkan. yang Berarti harus lebih ada jangan nanti 1 tahun sekali, mungkin setiap bulan Ada apa, Bu? acaranya. Ada acaranya. Ya, tepuk tangan. Setiap bulan ada acaranya. Kita dengar pendapat oma-oma yang memenangkan pertandingan ini. Bagaimana kesan-kesan sebagai pemenang? Sebenarnya memang sulit ya. Ya. Tetapi kita harus rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baca berulang-ulang. Saya tahu semua orang mampu untuk mengetahui isi Alkitab. Tapi kalau malas ya itulah. Bukan karena kita memang PKLU, tapi memang harus. Dan gitu saya ya. kira mungkin ada barangkali di sektor bisa membuat seperti begini. Oke. Harus baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, pemenang tim PKLU akan maju ke babak selanjutnya. Berhadapan dengan tim-tim yang sudah menang. Dan tentu di acara ini ada hadiahnya. Hadiah yang menarik, bagus. Nantikan pasti pemenang akan mendapatkan hadiah dan akan terlihat nanti seperti apa hadiahnya. Oke? Terima kasih sudah menonton sahabat STT. Tetap ikuti STT di minggu pertama dan minggu ketiga di bulan berjalan. Sampai jumpa.